Selamat datang kembali di review casing 3 game. Di samping saya ini adalah casing NZXT H7 Flow. Harga casingnya ini kurang lebih 1,9 juta rupiah. Casingnya ini gede banget dan bahannya memang sekilas terasa sangat berkualitas. Dan dia mendukung motherboard sampai full ATX. Kita akan review singkat casingnya ini. Sisi yang kalian lihat ini adalah sebelah kiri, dan ini seperti yang kalian lihat adalah tempered glass besar sekali, full. Di sebelah depan kalian bisa lihat ini semua bolong-bolong. Ini casing bahannya adalah besi yang kerasa banget kalau kualitasnya bagus. Untuk sisi sebelah kanannya seperti yang kalian lihat, ini hanya flat kosong, tidak ada kacanya. Untuk sisi belakangnya kita lihat dari atas. Ini cekungan-cekungan ini adalah pegangan untuk membuka top cover dan side covernya. Untuk fan-nya bagian belakang dia support sampai 14 cm fan-nya. Ini muat radiator water cooling yang sangat besar. Ini slot motherboard seperti biasa. Ini adalah untuk menaruh VGA. Ini seperti namanya NZXT H7, dia muat 7 slot VGA. Kalau kalian mau pasang vertical GPU, nanti pasangnya di sini, ini bisa dilepas semua. Expansionnya kalau dilepas dia bakal bolong-plong. Untuk ini saya sudah research, saya nggak tahu ini gunanya apa. Kalau ada yang tahu tolong bantuannya. Untuk bagian bawah tempat power supply-nya, dia support power supply yang sangat panjang. Seperti kalian lihat sekilas di sini, kalau diisi cooler tower dia bakal dapat ruangan yang sangat gede sekali. Hampir semua cooler tower pasti bisa masuk. Dan tempat untuk kabel manajemennya bisa dibilang lumayan tebal. Di sebelah bawah, kita mulai dari depan dulu. Ini adalah untuk buka front cover, tinggal ditarik. Ini dust filter. Ini adalah pengunci expansion slot. Di bagian dalam ada expansion slot untuk hard disk. Ini adalah kunciannya, bisa dibuka. Ini adalah dust filter juga. Ini untuk power supply. Bukanya di sini, tinggal ditarik. Ini ada beberapa lubang, kalau saya sangka sih ini untuk kabelnya LED strip kalau kita mau taruh di bawah. Dan casing ini, kakinya ini termasuk agak tinggi. Ya, ini hal yang bagus sih ya, supaya airflow-nya tetap bagus. Oke, kita buka aja casingnya. Untuk bukanya ini caranya agak unik. Kalian lihat sini ada cekungan untuk masukkan jari, kemudian kita tarik. Nah, ini ada penjepitnya dan sini ada besinya bentuk bola, jadi dia akan menggigit kalau ditekan. Kemudian cara bukanya adalah diangkat. Untuk membuka bagian atasnya, ini ada cekungannya, ini tinggal diangkat juga. Nah, untuk membuka sebelah kanannya, ini sama juga ada cekungannya, ini tinggal ditarik. Kemudian sama, diangkat. Untuk membuka bagian depannya, di atas juga ada cekungan, kita tinggal tarik. Aduh, agak keras. Ini adalah bagian dalamnya. Kita mulai penjelasan dari bagian depan dulu. Kalian lihat sebelah atas, ini kabel untuk front panelnya, atau top panel bisa dibilang. Bagian depan ini ada tempat untuk memasukkan banyak kipas. Ini tampaknya bisa memasukkan water cooling sampai 360 mm atau 3 fan. Dan kalau melihat ketebalannya ini, kita bisa pasang radiator yang sangat tebal. Tiang ini, tiang aneh ini adalah cover untuk menutupi kabel manajemen. Tiangnya ini bisa dilepas, di atas ini tinggal langsung ditarik, sebelah sini ada bautnya. Kalian lepasin bautnya, kemudian tarik, dia akan langsung lepas. Di bagian tengah ini ada banyak lubang untuk kabel manajemen. Kalian bisa masukkan kabelnya lewat atas, lewat depan. Sini untuk kabel data storage-nya. Dan sebelah sini juga bisa lubang untuk memasukkan kabel. Di sebelah atas, kalian bisa lihat ini adalah tempat untuk memasukkan kipas. Dia punya tempat yang sangat cukup tebal sekali ini. Ini support sampai water cooling 360 mm atau kurang lebih 3 fan. Di atas ini ada dust filter, kalian bisa lepas. Di bagian depan tuh ada penguncinya, tinggal ditarik. Di bagian belakang kalian bisa lihat ini ada tempat untuk masukkan fan 14 cm.
dan dia tetap memberi jeda yang cukup tebal. Ini gunanya untuk memasukkan water cooling 1 fan. Kemudian ada 7 expansion slot yang kalau dilepas akan terbuka semua. Kemudian rongga yang saya tidak tahu gunanya apa. Ini adalah sisi kanan casingnya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Ini ada tempat memasukkan fan tadi tuh, dan dia sangat tebal sekali. Kemudian ada velcro untuk tempat kabel management. Wah, ini tempat kabelnya sangat banyak sekali. Di sebelah tengah juga ada tempat velcro kabel management untuk kabel TIS. Ini untuk kabel power supply yang ke arah motherboard bagian atas. Tempatnya cukup banyak juga. Sebelah sini juga. Di tengah kita ada 2 tempat storage SSD kecil. Di bagian bawahnya juga ada tempat kabel TIS untuk velcro. Di bawahnya juga ada cekungan ini untuk mengkaitkan velcro atau kabel TIS untuk kabel management SSD-nya. Di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada 2 expansion slot untuk hard disk besar. Di bagian depan untuk power supply, mendukung sampai power supply panjang sekali ini. Dan kita tetap diberikan tempat kabel yang cukup besar. Kalau soal airflow-nya casing ini jujur aja simple aja. Ini adalah ketika kondisi casingnya semua fan utama sudah dipasang. Jadi gampangnya airflow-nya adalah dari depan masuk, kemudian dibuang ke belakang atau ke atas. Nah, ini saya berencana untuk memasang water cooling di bagian atasnya. Untuk pemasangannya, ini casing jujur aja menarik banget. Kita mulai dari bagian depan dulu. Untuk pemasangan fan bagian depan, jujur aja sangat mudah sekali. Lubang kabelnya cukup besar, memasukkannya mudah. Dan di atas ini ada 2 baut guys. Kalau ini bautnya dilepas, maka frame depannya ini bisa dilepas. Jadi kita bisa memasang semua fan-nya dari atas, terutama yang bawah ini yang biasanya susah, itu kita pasang dengan sangat mudah sekali. Untuk pemasangan fan bagian belakang, ya simple aja, kita tinggal pasang, taruh. Yang menarik adalah kabel manajemennya ini, di atas sudah disediakan 1 klip. Jadi kabelnya bisa ke belakang dengan cukup rapi. Untuk fan bawaan casingnya ini tampaknya sih fan NZXT yang cukup berkualitas ya. Ini bahannya juga tebal, tapi ya seperti biasa kita mau RGB. Satu hal menarik lagi, ketika saya membuka tempat bautnya, kita diberikan tempat baut seperti ini. Nah, ini bahkan lengkap dengan ukuran-ukurannya. Kalian bisa lihat, ini ukuran berapa. Kalian bisa lihat, ini ada baut ukuran sekian kali sekian milimeter. Nah, ini lengkap semuanya, sudah disediakan. Untuk kabel manajemen bagian fan-nya, jujur aja ini sangat mudah sekali karena tempat-tempatnya sudah disiapkan. Terutama yang menarik adalah bagian depan ini adalah tempat yang sangat jarang ada. Jadi fan belakang ini kabelnya tidak menjuntai kemana-mana dan dia tetap rapi. Oke, berikutnya kita ngobrol soal storage-nya. Kita mulai dari bagian bawah dulu. Di sini ada 1 tempat, ada bracket hard disk. Bracket hard disk ini ada 2 posisi, di posisi sini atau posisi sini. Di sini ada bautnya. Kalian bisa cabut kemudian geser. Di sini kalian bisa pasang 2 hard disk besar atau 2 SSD kecil. Ini ada lubang-lubangnya untuk taruh SSD kecil. Kemudian di bagian atas ini ada 2 bracket untuk menaruh SSD. Kemudian kita ada ditambah 2 bracket lagi untuk menaruh SSD. Tapi jujur aja kita sudah cari dari tadi, kita tidak tahu ini pasangnya ada di mana. Kalau secara buku manual NZXT, ini pasangnya di bagian di baliknya sana. Posisinya seperti ini dan memang sudah ada lubangnya untuk menaruh kabelnya. Tetapi kita tidak menemukan tempat untuk pasang bautnya ini. Jadi secara default yang kita bisa pasang di sini adalah 2 SSD kecil ini dan 2 hard disk besar. Selamat datang kembali. Ini adalah casing NZXT H7 Flow dalam kondisi yang sudah dirakit. Seperti yang bisa dilihat, kalau airflow-nya tadi dari depan masuk, ya kan, menuju ke belakang dan ke atas, dia ke arah water cooling ini. Untuk perkabelannya sudah tertutup rapi, ya, tidak terlihat karena tertutup dengan cover kabel ini. Untuk proses merakitnya, jujur saja semuanya sangat mudah sekali, kecuali bagian water cooling. Kesulitan di bagian water cooling tadi itu adalah untuk memasang kipas-kipas ini.
Ini sebenarnya tidak ada hubungan sama casing ya, tapi kipasnya ini ternyata harus rapat sekali. Sisanya gampang, mudah sekali. Untuk VGA juga mudah sekali, ini ada VGA stand. Penting ya, pakailah VGA stand supaya kalian punya board di belakang situ tidak retak. Oke, ini adalah sisi belakang casing. Untuk perkabelannya, semua kabel dari water cooling akan dikumpulkan di sini dan di sebelah sini. Untuk ini adalah controller RGB fan dari depan sini, nanti dia akan ke sini. Untuk perkabelan utama seperti power motherboard sudah disiapkan tempat, di sini tempatnya. Untuk perkabelan front panel di sebelah sini semua sudah ada tempatnya. Untuk posisi perkabelan semuanya ini semuanya sudah diaturkan, jadi ada tempatnya masing-masing semuanya. Contohnya di atas ini untuk water cooler. Nah, yang di sebelah sini ini untuk power tambahan motherboard. Nah, gara-gara ini semua, kita ngerakitnya jadi enak banget. Sebelum kami lanjut ke kesimpulan, saya mau berterima kasih ke Bang Ojol Gaming yang mau meminjamkan semua part yang ada di sini dan ngasih kita kesempatan buat rakit PC dia. Kalian bisa cek link sosmed dia di layar. Dia mantan penyiar radio dan sering live Valorant, guys. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mampir tempat dia. Akhirnya kita sampai juga di kesimpulan. Ini tadi adalah casing NZXT H7 Flow seharga 1,9 juta rupiah. Untuk kesimpulannya, ini adalah casing full ATX yang menurut saya sangat bagus sekali. Semua bagiannya diaturkan dengan baik, mulai dari perkabelannya bagian belakang, perkabelan bagian depan, untuk pasang water cooler di atas, pasang water cooler di depan, semua penempatan fan-nya dipasang dengan enak sekali. Kabel-kabel seperti ini ya, ini juga sudah diaturkan, dia masuk ke situ dengan baik. Ada covernya, bahannya juga bagus sekali. Saya yakin ganti part di dalam 3 atau 4 kali pun 15-20 tahun ke depan, casingnya ini bakal tetap utuh seperti ini. Kesimpulannya, saya rasa ini adalah salah satu casing top pilihan kalau kalian adalah seorang power user yang memang membutuhkan motherboard sangat besar. Saya rasa itu aja soal casing ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.